Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami mempresentasikan proyek yang membahas salah satu algoritma unsupervised learning untuk clustering, yaitu affinity propagation. Presentasi ini disusun oleh Naufalia Alfi Fuada, Famita Wibulandari, dan Dentina Dewi Amaliana sebagai bagian dari evaluasi tengah semester mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Ibu Novianti Santoso, SSI, MSI. Selanjutnya, mari kita bahas konsep dasar dari algoritma affinity propagation. Untuk yang pertama, apa sih affinity propagation itu? Affinity propagation adalah algoritma pengelompokan dalam machine learning yang mampu menentukan jumlah dan pusat cluster secara otomatis tanpa perlu ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan algoritma seperti K-means, affinity propagation tidak membutuhkan jumlah cluster di awal. Algoritma ini akan secara otomatis menemukan pusat cluster dan menetapkan titik data ke cluster tersebut. Konsep dasarnya menggunakan mekanisme yang disebut message passing, yaitu pertukaran pesan antar titik data untuk mengidentifikasi pusat cluster yang disebut dengan eksemplar. Setiap eksemplar merupakan titik data yang paling mewakili kelompoknya, atau dengan kata lain, menjadi representasi dari titik-titik data lain dalam cluster yang sama. Tujuan utama dari algoritma ini adalah untuk menemukan eksemplar yang paling representatif, lalu menggunakannya sebagai dasar dalam proses pengelompokan data. Untuk yang selanjutnya, gimana sih cara kerja dari affinity propagation itu sendiri? Langkah pertama dari affinity propagation adalah inisialisasi. Pada tahap ini, semua titik data saling dihubungkan berdasarkan tingkat kemiripan atau similarity. Umumnya, kemiripan ini dihitung menggunakan jarak Euclidean negatif. Setiap titik data dianggap memiliki peluang yang sama untuk menjadi pusat cluster, sehingga belum ada penetapan cluster tertentu. Pada fase awal ini, belum ada proses pengiriman pesan antar titik, hanya terbentuk jaringan koneksi berdasarkan kemiripan antar data. Gambar di bawah ini menunjukkan proses awal inisialisasi hingga beberapa iterasi selanjutnya, di mana hubungan antar titik mulai terbentuk dan berkembang. Setelah inisialisasi, algoritma mulai mengirim dua jenis pesan, yaitu responsibility dan availability. Pertama, kita akan membahas responsibility terlebih dahulu. Responsibility adalah pesan dari titik data ke I ke kandidat pusat K. Pesan ini menunjukkan seberapa cocok kandidat K menjadi pusat untuk titik I dibandingkan dengan kandidat pusat lainnya. Singkatnya, titik I sedang memilih pusat terbaik untuk dirinya sendiri. Pada iterasi awal, nilai responsibility ini dihitung murni dari tingkat kemiripan karena nilai availability masih 0. Lalu selanjutnya ada pesan availability. Availability adalah pesan balasan dari kandidat pusat K ke titik data I yang menunjukkan seberapa layak kandidat tersebut menjadi pusat berdasarkan dukungan dari titik-titik lain. Availability ini membantu menyeimbangkan jumlah titik yang memilih pusat tertentu agar distribusi cluster tetap proporsional. Kedua jenis pesan ini akan diperbarui secara iteratif hingga sistem mencapai konvergensi. Langkah ketiga yaitu pembentukan cluster secara bertahap. Melalui pertukaran nilai responsibility dan availability yang berlangsung berulang-ulang, titik-titik pada grafik mulai lebih yakin siapa yang menjadi pusat mereka. Perhatikan perubahan warna titik. Semakin merah, berarti titik tersebut mulai berperan sebagai pusat atau eksemplar. Sebaliknya, semakin hijau berarti titik tersebut adalah anggota biasa. Garis panah di antara titik menggambarkan kekuatan hubungan. Semakin gelap warnanya, semakin besar keinginan titik tersebut untuk bergabung dengan pusat yang dituju. Seiring iterasi berlangsung, klaster mulai terbentuk dan menjadi semakin jelas hingga mencapai konvergensi. Lalu langkah keempat yaitu konvergensi. Setelah melakukan beberapa iterasi, proses pertukaran pesan menjadi stabil. Setiap titik kini telah menentukan pusatnya secara pasti. Pada tahap ini, klaster akhir terbentuk dan seluruh titik sudah dikelompokkan secara optimal berdasarkan kemiripan. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh nilai preference terhadap jumlah klaster. Nilai preference menunjukkan seberapa besar keinginan suatu titik untuk menjadi pusat. Semakin tinggi nilai preference, semakin banyak titik yang akan menjadi pusat, sehingga jumlah klaster akan bertambah. Grafik pada gambar di samping menunjukkan bahwa saat nilai preference dinaikkan, jumlah cluster meningkat secara tajam. Namun, untuk menghasilkan jumlah cluster yang seimbang, nilai preference biasanya diatur pada nilai median dari kemiripan antar titik, seperti pada eksperimen di titik A. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan affinity propagation. Mari kita mulai dari keunggulannya. Affinity propagation tidak membutuhkan penentuan jumlah cluster di awal, sehingga lebih fleksibel dibandingkan metode lain.
Metode ini juga efektif digunakan pada data dengan bentuk klaster yang kompleks, seperti klaster yang tidak bulat atau tidak cembung. Selain itu, waktu komputasi dapat diminimalkan tanpa harus mengorbankan kualitas hasil klasterisasi. Namun ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu affinity propagation membutuhkan komputasi yang tinggi, terutama untuk dataset besar. Metode ini juga sensitif terhadap kondisi awal yang bisa memengaruhi hasil akhir. Selain itu, metode ini tidak terlalu baik dalam penskalaan dan sulit untuk diinterpretasikan secara intuitif. Kemudian dilanjutkan untuk studi case pada penelitian ini, yaitu menggunakan setiap provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, di mana untuk penelitian ini kami menggunakan indikator indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, PDRB, pengangguran, partisipasi angkatan kerja, dan ketimpangan pendapatan yang merupakan cerminan tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Kemudian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan cluster affinity propagation, yang mana metode ini dapat digunakan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ke dalam beberapa klaster yang memiliki kemiripan karakteristik kesejahteraan ekonomi. Metode ini juga memungkinkan identifikasi eksemplar atau provinsi representatif dari setiap klaster tanpa perlu menentukan jumlah klaster di awal, di mana hasil analisisnya dapat memberikan wawasan mengenai pengelompokan wilayah secara alami berdasarkan kondisi ekonomi yang mirip. Kemudian dataset yang kami gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian masuk pada langkah yang digunakan untuk mencari klaster menggunakan metode affinity propagation. Maka pertama dilakukan import library untuk pra pemrosesan data dengan mengimport pandas dan NumPy untuk manipulasi data, kemudian matplotlib dan seaborn untuk visualisasi data, dan juga sklearn untuk machine learning termasuk klasterisasi, evaluasi, normalisasi, dan juga reduksi dimensi atau PCA. Kemudian dilanjutkan untuk dataset loading dan juga pre-processing dengan membaca data dari Excel dan juga memilih fitur-fitur yang relevan, serta menstandarisasi data agar siap digunakan dalam algoritma seperti klasterisasi dengan affinity propagation dan juga PCA. Step ketiga adalah analisis data eksploratif yang menggunakan correlation matrix, di mana matrix correlation ini digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antar beberapa variabel dalam bentuk matriks. Dari grafik di samping, diperoleh bahwa nilai IPM memiliki korelasi negatif yang kuat dengan persentase penduduk miskin sebesar minus 0,80 dan juga TPT sebesar minus 0,73, di mana mengindikasikan bahwa provinsi dengan kualitas pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah. Selain itu, TPT dan kemiskinan berkorelasi positif yaitu sebesar R0,51. Kemudian grafik scatter plot yang menunjukkan hubungan antar pasangan variabel indikator sosial ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara IPM dan juga persentase penduduk miskin yang dilihat dari tren IPM yang tinggi cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah. Kemudian PDRB yang menyebar lebar, di mana mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar provinsi. Kemudian pada variabel TPT dan TPAK, keduanya tidak menunjukkan pola yang kuat. Kemudian pada variabel Gini rasio, menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi pendapatan, yang mana terdapat terjadi pada berbagai kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian pada klaster visual awal, menunjukkan bahwa visual tidak eksplisit melakukan klasterisasi dalam beberapa kelompok warna cenderung berkumpul dalam area tertentu, sehingga memberikan arti bahwa kelompok provinsi dengan karakteristik yang serupa. Kemudian pada langkah pengelompokan propagasi afinitas dan evaluasi kinerja dilakukan fungsi preference untuk menentukan seberapa besar kemungkinan suatu titik data menjadi eksemplar atau pusat klaster dengan menggunakan nilai siluet skor, yang mana nilai yang rendah akan cenderung menghasilkan lebih banyak klaster. Kemudian melakukan iterasi untuk setiap nilai preference. Kemudian, model affinity propagation menggunakan data yang telah distandarisasikan. Kemudian menghitung jumlah klaster yang terbentuk, mengukur kualitas klasterisasi dengan menggunakan siluet score, kemudian menangani kasus jumlah klaster yang kurang dari 2, dan juga membuat visualisasi hasil. Kemudian pada langkah pengelompokan propagasi afinitas dan evaluasi kinerja dilakukan fungsi preference untuk menentukan seberapa besar kemungkinan suatu titik data menjadi pengelompokan propagasi afinitas dan juga evaluasi kinerja diperoleh output
Nilai Silhouette Score yang tertinggi terjadi pada preference di angka minus 40 yang menandakan bahwa pemilihan parameter tersebut menghasilkan kualitas klaster yang terbaik dalam pemisahan provinsi berdasarkan karakteristik kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut juga menjadi preference dalam memilih nilai optimal untuk membentuk klaster menggunakan affinity propagation. Pengelompokan data menggunakan metode affinity propagation. Kita tentukan dahulu parameter seperti preference, dumping, dan jumlah iterasi. Seperti pada langkah sebelumnya, nilai preference optimal yaitu pada nilai minus 40. Hasil dari proses ini adalah label klaster untuk setiap provinsi. Terlihat ada 3 klaster yang terbentuk dengan label 0, 1, dan 2. Pengelompokan 7 adalah mengevaluasi hasil klaster menggunakan skor siluet. Nilainya sebesar 0,211, menunjukkan pemisahan antar klaster sudah cukup baik meskipun belum optimal. Karena nilainya positif, artinya algoritma berhasil membentuk klaster yang jelas tanpa tumpang tindih. Terakhir adalah visualisasi klaster. Kita gunakan PCA untuk mereduksi data 5 variabel ke 2 dimensi agar bisa diplot. Hasilnya terlihat dalam grafik, di mana masing-masing warna menunjukkan klaster berbeda. Dengan ini, kita bisa melihat penyebaran dan pemisahan antar provinsi berdasarkan kemiripan kesejahteraan ekonomi. Kemudian dapat dilihat hasil pengelompokan provinsi berdasarkan klaster. Kita tambahkan label klaster ke dalam data asli, lalu tampilkan jumlah provinsi di tiap klaster. Kita juga bisa melihat statistik ringkas tiap klaster atau melihat langsung isi datanya secara detail. Langkah ini membantu memahami karakteristik masing-masing klaster. Kemudian, hasil akhir pengelompokan provinsi berdasarkan klaster. Klaster 0 berisi provinsi dengan paling banyak yaitu 25 provinsi, klaster 1 terdapat 12 provinsi, dan selanjutnya klaster 2 hanya terdapat 1 provinsi yaitu Papua Pegunungan. Setiap klaster mewakili kelompok provinsi dengan kemiripan kondisi kesejahteraan ekonomi. Dari hasil pembahasan dan analisis dapat kita simpulkan bahwa affinity propagation dapat menentukan jumlah klaster secara otomatis tanpa perlu ditentukan di awal. Metode ini bekerja dengan mengirimkan pesan antar data untuk memilih titik-titik yang paling representatif yang mana disebut eksemplar, lalu mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya dengan eksemplar tersebut. Berbeda dari Cummins yang membuat centroid baru, affinity propagation memilih dari data asli sebagai pusat klaster. Pada studi kasus, pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan ekonomi dapat dikelompokkan provinsi tanpa menentukan jumlah klaster terlebih dahulu dan didapatkan kesejahteraan ekonomi dengan 3 kelompok. Sekian presentasi proyek evaluasi tengah semester dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.